perdana SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat, yaitu PODSIS, Podcast OSIS. Berani bicara itu keren. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang penting. Selain penting, juga baik, cantik, imut lagi, yaitu Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Hai, perkenalkan nama saya Adelia Sekadarisa dari kelas 9B selaku Ketua OSIS SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Dan wakil saya, perkenalkan nama saya Felicitas Angel Sakti Revani dari kelas 8D selaku Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Gimana nih kabarnya Kakak Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS? kabar kita alhamdulillah baik ya, tapi cuma Kita lagi butuh duit nih. bercanda. Nah kita gantian juga lah. Jadi gimana nih kabarnya kakak-kakak OSIS? Alhamdulillah kabarnya baik. Kita langsung aja ke pertanyaannya aja ya. Boleh. Perasaannya gimana nih waktu awal menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Kakak-kakaknya Kita dulu nih yang jawab. Ketua OSISnya dulu lah. Dari saya ya. Kalau menurut saya senang banget karena salah satu usaha saya itu udah berhasil, karena salah satu impian saya ini ingin menjadi ketua OSIS itu sudah berhasil. Saya mengikuti OSIS itu dari awal masuk kelas 7 sudah diajak oleh kakak kelas untuk menjadi OSIS, dan kemudian lama-lama saya jadi tertarik kepada OSIS dan ingin mendaftar jadi ketua OSIS. Hal itu menurut saya, dan alhamdulillahnya ya terima dan menjadi OSIS SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Kalau menurut saya itu pas pertama terpilih menjadi wakil ketua OSIS, perasaan saya pasti senang. Dan saya juga bangga karena bisa menjadi panutan untuk adik-adik kelas, menjadi kebanggaan sekolah. Jadi saya senang lah intinya ketika menjadi wakil ketua OSIS. siapa sih yang memotivasi kalian menjadi ketua dan wakil OSIS? Coba dulu nih yang jawab. Apa ya? Coba dulu nih. ketuanya aja dulu lah. Ketuanya nih. Oke. Jadi yang memotivasi saya itu seperti dia kakak kelas yang alumni itu tuh kayak menjadi OSIS, ayo dong jadi OSIS dong. Dan saya tuh kayak mempunyai pikiran kayak kayaknya enak juga nih jadi OSIS. Dan saya melihat juga dari sosial media OSIS itu tuh juga bagus, apalagi OSIS SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat ini juga keren. Nah, kalau saya jadi OSIS di SMP Negeri 8, saya juga bisa melanjutkan nanti ke SMA yang saya akan tuju. Itu menurut saya. Lanjutkan bakat Iya. SMA. Kalau menurut saya sama aja seperti kakak OSIS. Yang memotivasi saya untuk menjadi wakil ketua OSIS itu kakak-kakak OSIS sebelumnya atau alumni OSIS. Dan saya juga dapat motivasi itu dari media sosial atau handphone. Ya kayak tertarik aja gitu, OSIS tuh kayak gimana. Jadi saya penasaran, maka dari itu saya mengikuti organisasi intrasekolah ini. Jadi karena keren ya. Iya. Keren banget. Terus kan udah banyak nih yang bilang kalau OSIS tuh banyak kegiatan, terus selalu ketinggalan pelajaran. Itu gimana sih kakak-kakaknya cara mengatasinya supaya tidak tertinggal pelajaran? Oh ya, kamu dulu ya. Ya benar banget itu, kalau ketinggalan pelajaran itu pasti, apalagi kalau ada kegiatan kayak sosialisasi atau rapat gitu, sering banget ketinggalan. Tapi saya bisa mengatasinya dengan melihat catatan teman saya atau langsung tanya kepada guru mata pelajarannya langsung. Dan kalau dari saya ini tuh paling penting banget, bahwa OSIS itu kan banyak kegiatan nih, biar tidak bakal ketinggalan pelajaran. Yang terutama jika kita ada panggilan, ada kegiatan, kita bisa izin kepada guru mapel. Jika tidak ada guru mapel atau belum masuk guru mapel ke dalam kelas, kita bisa izin kepada wali kelas atau ketua kelas dan wakil. Nah, setelah itu kita juga bakal bisa minta tugas terhadap guru mapel. Kita bisa datangi guru mapel itu agar meminta tugas dan tidak bakal ketinggalan. Jadi tidak bisa jadi alasan bahwa mau jadi OSIS nanti kita nggak bakal naik kelas. Enggak, itu nggak bakal terjadi kalau kalian itu semangat dan intinya ingin masuk jadi OSIS, itu tidak bakal terjadi.
Berarti yang nggak naik kelas itu cuma sugesti aja Iya. ya, sugesti nggak bakal ya. Terus nih ya, kan kalian udah menjabat sekitar 7 bulan nih jadi ketua dan wakil OSIS. Kegiatan apa aja sih yang udah kalian laksanain? Yang pertama kita sudah melaksanakan LDK OSIS, yaitu latihan dasar kepemimpinan OSIS ya. Nah, yang kedua kita juga sudah melaksanakan MLS untuk anak-anak kelas 7 yang baru masuk. Dan kita juga sering melakukan kelas meeting seperti habis selesai ulangan ya, atau di akhir tahun ini kan libur sekolah itu kita akan melaksanakan kelas meeting. Di bulan Ramadan kita juga melaksanakan apa sih? Berbagi takjil atau bakti sosial. Juga kita melaksanakan pembelajaran kurban untuk siswa-siswa, dan OSIS itu di dalam itu ikut andil sebagai panitia pembelajaran kurban, dan OSIS itu ikut andil di dalam itu. Juga bisa kita melaksanakan pada hari Maulid Nabi, kita mengundang salah satu ustadz untuk mengisi acara pengajian tersebut. Begitu. Banyak juga ya udahan ya. Iya. Kegiatan rutin OSIS SMP Negeri 8 Tulungagung Barat itu apa sih? Dari satu minggu dari Senin sampai Sabtu. Jadi yang pertama di hari Senin itu kita melaksanakan upacara yang bertugas di hari tersebut itu bela negara, yaitu tugasnya menjaga barisan untuk siswa-siswa yang seperti ribut gitu, dan kita juga membantu guru-guru agar melaksanakan upacara dengan tenang dan hikmat. Kita juga membantu untuk melatih petugas upacara untuk di hari Senin berikutnya. Kita juga melaksanakan piket gerbang ya. Piket gerbang itu agar siswa-siswa itu juga terlihat rapi, disiplin. Dan yang kedua di hari Selasa kita melaksanakan sosialisasi. Nah, sosialisasinya itu seperti kita akan mengatakan bahwa di minggu selanjutnya akan diadakan razia. Razia itu razia rutin. Hari Kamis kami akan melaksanakan Asmaul Husna yang bertugas di hari tersebut di bidang keagamaan, seperti menyiapkan tempat untuk murid-murid yang lain agar bisa membaca Asmaul Husna di lapangan. Nah, tersebut lanjut di hari Jumatnya. Di hari Jumatnya kita melaksanakan senam dan infak. Kalau senam itu yang memandu senam dari OSIS bidang olahraga. Setelah senam selesai, kita lanjut melakukan infak. Infaknya itu akan dilakukan oleh bidang keagamaan. Dari kelas 7 sampai kelas 8 dan kelas 9 itu rata ya. Nah, setelah itu di hari Sabtunya itu seperti kita juga melatih anak-anak yang akan melaksanakan upacara di hari Senin berikutnya, atau ada mengasih tahu yang piket-piket absensi itu kan kayak sekarang mulai dari kelas 8 nih. Ya. Nah, kita bisa memanggil anak-anaknya itu agar tidak lupa kalau hari ini itu dia piket absensi. Terus nih ya, kayak di setiap kegiatan tuh ada nggak sih anak-anak OSIS yang males atau kurang semangat gitu? Terus kalau ada, gimana kalian menyikapinya? Pasti ada, setiap anggota OSIS itu pasti ada yang malas-malasan atau susah dalam kegiatan. Itu kita menghadapi sikapnya itu dengan cara mengambil tindakan, yaitu mengajaknya untuk ikut di setiap kegiatan dan mengarahkannya agar dia tidak malas-malasan lagi. Jika dia masih malas-malasan, kita akan panggil ke ruang OSIS atau adakan rapat kecil. Oke, terus gimana kalian itu menjaga kekompakan OSIS biar selalu kompak, nggak ada permasalahan, nggak ada konflik, itu gimana sih caranya? Jadi siapa yang mau jawab? Ketua OSISnya aja. Ketua OSISnya ya. Jadi kalau menurut saya biar OSIS SMP Negeri 8 itu tetap kompak, yang terutama itu tidak ada perselisihan antara anggota. Nah, itu kan kunci dari kekompakan. Kalau misalnya ada perselisihan, kan jadi OSIS ini renggang nih. Ya. Jadi membuat nanti OSIS ini tuh nggak kompak. Nah, setelah itu kayak kita bisa membuat rapat terhadap pembina OSIS juga, seperti kita kayak mengasih tahu bagaimana OSIS ini agar tetap kompak. Dan seperti kayak kita melaksanakan kegiatan bersama-sama, kayak makan-makan bersama, itu kan juga salah satu agar OSIS ini kompak. Siapa aja nih yang ikut andil nih ke ini, siapa sih yang nggak datang? Nah, nanti jika yang nggak datang, siapa tahu ada urusan mendadak atau ada urusan penting, itu kan kita juga nggak bisa maksain. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak sibuk, kita ajak dia mau, itu juga salah satu
agar OSIS di SMP Negeri 8 juga itu bisa kompak dan tetap maju gitu. Jadi ada yang kumpulan kecil gitu ya, kayak makan-makan biar tetap kompak, gak ada konflik perselisihan. Kalau gitu tantangan apa aja sih yang udah kalian hadapi selama menjadi OSIS? Itu kita tuh pasti ada tantangannya, apalagi saya kan masih kelas 8 nih, pasti ada kakak kelas yang susah diatur atau nakal lah bahasanya. Itu kita harus berani menegurnya agar dia tuh tidak melakukan hal itu kembali. Jadi kita harus berani intinya. Dan menegur Ya. Tapi cara menegurnya juga ingat tidak dengan kasar atau tidak boleh main fisik ya. Kekerasan. Iya. Apa sih motivasi kalian itu biar gak males-malesan ikut kegiatan OSIS? Motivasinya kita jawab bareng-bareng aja nggak sih? Dari saya itu juga kayak motivasi dari diri saya sendiri juga agar tidak malas-malasan. Kan saya ini selaku ketua nih ya, kayak ketua kalau misalnya ketuanya malas-malasan, anggotanya bakal malas-malasan juga. Kalau misalnya ketuanya aja udah nggak bakal ketuanya juga nggak malas-malasan, masa anggotanya mau malas-malasan sih? Jadi agar tidak malas-malasan itu seperti kadang setiap kegiatan itu ikut ambil, dan jika ada yang anggotanya tidak pernah tugas itu kalian bisa panggil agar kita diajak ikut kegiatan tersebut, dan juga bakal bisa jadi contoh terhadap anggota yang lain atau siswa yang ingin mendaftar OSIS. Selama kalian jadi OSIS itu ada nggak sih kisah-kisah lucu yang udah kalian alamin gitu? Pastinya ada dong. Banyak ini Banyak kayaknya. banget. Jadi kisah lucunya tuh kayak kita mau sosialisasi razia ya. Itu pas udah masuk semua anggota OSIS, ngomongnya salah. Itu kayak diketawain kan sama murid-muridnya. Tapi kita langsung kayak buru-buru ingat-ingat kata-katanya gitu. Kadang tuh lupa dengan kata-kata yang mau disosialisasikan. Itu sering sekali terjadi. Ya, itu waktu kalian nata barisan supaya anaknya bisa diam, bisa rapi itu, mesti kalian kadang kayak salah kata nih buat Iya. marahin itu. Gimana sih respon kalian? Kan anak-anaknya pasti ketawa tuh. Iya sih, tapi kita jangan sampai ketawa di situ, karena kalau kita ketawa di situ kan malu banget nih ya. Iya. Kita tahan aja. Nanti kalau udah selesai, kita merapikan barisan tersebut, kita bilang ke belakang kayak udahlah itu udah Ketawa. pelajaran ya, itu pelajaran kebesokannya. Oh iya, bentar lagi ini kan bakal ada pemilihan baru nih ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023, periode 2024. Nah, pesan kalian buat adik-adik yang ingin daftar tuh apa sih? Yang pertama, untuk adik kelas itu jangan pernah takut, jangan pernah malu kalau ingin daftar ke OSIS SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Kalian kalau ingin daftar, ajukan aja bahwa Mbak saya ingin daftar atau Kak saya ingin daftar menjadi anggota atau wakil, karena kelas 7 kan jadi wakil, kelas 8 jadi ketua, dan kelas 8 juga bisa mendaftar jadi anggotanya. Karena untuk penerus kita selanjutnya ya, karena yang kelas 9 ini kan udah mau fokus ke jenjang yang lebih jauh. Untuk waktu saya gimana? Kalau pesan saya untuk adik kelas yang ingin menyalonkan diri sebagai OSIS, itu yang penting punya mental. Karena OSIS itu yang dibutuhin pertama itu pasti mentalnya. Untuk kayak menghadapi kakak kelas atau temannya sendiri, itu jangan sampai misalkan kita punya sahabat nih, sahabat kita melanggar peraturan, kalian jangan diam, kalian harus bilang langsung ke ketua OSISnya atau ke pembina OSISnya jadi kalian jangan takut sama teman kalian sendiri gitu. Terus nih ya, pesan dan kesan untuk teman-teman sepeda lovers apa? Kalau pesan dari saya ya, bahwa jadi OSIS itu enak dan mental kalian itu jadi terlatih dan bisa lebih percaya diri. Itu sih pesan-pesannya. Kalau pesan dari saya untuk OSIS di luar sana bisa menjaga nama baik sekolah dan tetap menjaga kekompakan kalian untuk melakukan kegiatan dalam membangun OSIS. Gak terasa nih kita sudah berbincang-bincang hangat dengan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Semoga menginspirasi sepeda lovers. Jangan lupa pantengin terus channel SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat untuk episode-episode selanjutnya. Karena bakalan banyak bintang tamu yang luar biasa di episode selanjutnya. Sebelum kami akhiri,
kami ingin berterima kasih nih kepada kakak ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang hangat di sini. Kami akhiri. Wassalamualaikum